Halo guys, kali ini saya akan memasak gulai kacang duduk, udang, dan juga terong. Nah, bagaimanakah keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sahzali. Nah guys, ini adalah bahan-bahan yang akan saya masak hari ini. Ini adalah kacang duduk ya. Kacang duduk dan juga terong. Terong ungu bulat yang saya sudah bersihkan, saya sudah potong-potong. Nah, ini adalah bentuk kacang duduk yang saya sudah potong-potong tadi ya. Nah, seperti petai, tapi tidak ada biji-bijinya yang menggelembung ya. Dan nantinya saya akan masak bersama udang. Oke, dan ini dalam kuali ya, seperti biasa ada cabai, kemudian bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, serai, dan juga daun-daunan. Semuanya saya sudah masukkan ya, seperti biasa. Dan sekarang saya akan peras santan. Seperti biasa juga ya, saya menggunakan santan yang kelapanya asli ya, saya petik sendiri. Dan juga saya peras sendiri seperti sekarang ya. Dan ini kelihatan ya, memang masih segar, masih baru ya. Dan ini memang biasanya kalau masakan-masakan kita masak dengan bahan-bahan yang masih segar, bahan-bahan yang asli ya, semula jadi dari bumi seperti ini ya. Memang rasanya lebih enak atau lebih mantap ya. Oke, sekarang saya akan peras kelapa terlebih dahulu ya. Oke guys, saya sudah dapatkan santan dan sekarang saya orak-arik sebentar ya, saya kacau sehingga semua bahan-bahan yang saya masukkan tadi ya, semua sudah pun menyatu dan kelihatan ya warnanya sudah pun berubah menjadi kemerah-merahan ya, karena ada cabai merah yang saya masukkan tadi. Sekarang saya hidupkan api kompor. Kita tunggu sebentar ya sehingga mendidih. Nantinya saya akan masukkan bahan-bahan yang akan saya masak hari ini. Nah, kelihatan ya sudah mulai mendidih ya. Videonya saya sudah jeda sebentar. Kelihatan di sini ya sudah mulai berbuih dan artinya sudah panas ya, sudah mulai mendidih. Dan saya akan masukkan bahan-bahan yang akan saya masak hari ini. Oh ya guys, ini adalah yang saya akan masak ya, kacang duduk. Saya pun tidak tahu pasti ya, apa namanya bahasa Indonesianya, ataupun di tempat Anda mungkin berbeda ya namanya ya dengan di sini tempat saya. Kalau di tempat saya di Pasaman Barat di sini namanya adalah kacang duduk. Kalau saya ya dan keluarga saya biasanya bilang begitu ya, kacang duduk. Dan ini adalah dulunya waktu saya masih kecil-kecil juga sering makan masakan seperti ini ya, yang dimasak oleh keluarga saya ya. Dan sekarang ini saya sudah lama tidak masak kacang duduk seperti ini ya. Dan kacang duduk ini sangat-sangat jarang ditemui akhir-akhir ini ya. Dan kemarin ini saya ke pasar dan saya jumpa kacang duduk ini ya. Saya beli satu ikat dan satu ikatnya itu hanyalah Rp2.000. Saya beli satu ikat ya. Dan saya masak hari ini dan masih ada lagi sisanya ya. Saya akan masak berikutnya. Oke guys, seperti biasa juga ya, jangan lupa kita kacau juga sekali-sekali ya, jangan biarkan sampai berbuih-buih, apalagi sampai bulat-bulat ya, mengumpal-ngumpal. Dan itu artinya pecah minyak, masakan kita kurang enak, dari segi warnanya juga kurang cantik ya. Kalau sudah berminyak-minyak dan warnanya juga kelihatan pecah ya, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang nih ya kelihatan warnanya kuning ya, kemerah-merahan karena ada cabai dan juga kunyit saya masukkan sedikit. Oke, dan seterusnya ya saya akan masukkan udang, dan udang saya gunakan ya seperti biasa ya, udang yang ukurannya kecil juga, tidak terlalu banyak, kira-kira 2 genggaman seperti itu ya. Dan biasanya saya sendiri memang kalau masak sayur-sayuran akan selalu dicampur dengan bahan-bahan seperti udang, ikan, ayam, dan lain-lain ya. Dan ini memang kebiasaan saya yang memang suka masakan-masakan yang dicampur karena rasanya juga bervariasi ya. Ada sayuran dan juga ada lauknya. Oke, sekarang saya masukkan
Ini adalah udang ya, yang ukuran kecil ya. Kira-kira satu genggaman besar, nah seperti itulah ya. Tapi ukuran udangnya tergolong kecil ya. Dan ini juga saya beli di pasar tidak banyak ya. Saya beli hanya Rp10.000 ya. Katanya sih kalau seperempat kilo tuh 15, tapi saya tidak mau beli terlalu banyak ya. Bukan terlalu sih, tapi tidak lebih dari satu kali masak ya. Saya malas nyimpannya banyak-banyak karena tidak kurang enak ya kalau kita simpan lama-lama di kulkas. Jadi saya beli sedikit saja ya, 10.000, dan masih ada sedikit lagi ya sisanya di kulkas. Oke. Oke guys, terusnya ya saya akan kasih sedikit udang rebon ataupun udang sayur ya, yang biasanya saya gunakan untuk masak gulai itu. Udang rebon saya akan kasih sedikit ya, kira-kira satu genggaman besar. Dan saya sendiri ya memang suka kasih udang rebon ini, nah seperti ini ya, dalam masakan gulai. Karena udang rebon ini kalau menurut saya ya, selain dari rasanya yang enak dan aromanya itu sangat-sangat menggoda ya, kalau kita masukkan dan mendidih seperti ini ya, kita masukkan ke dalam gulai yang sedang mendidih seperti ini, dan aromanya juga naik, memang sangat-sangat menggoda selera ya. Dan mungkin bagi Anda yang tidak biasa menggunakan udang rebon, boleh dicoba ya bagi yang penasaran. Dan ini memang sangat-sangat menggoda, rasanya juga enak dan aromanya juga sangat-sangat membangkitkan selera. Oke. Dan sekarang ya terus kita orak-arik sebentar-sebentar ya, dan nantinya saya akan kasih sedikit garam dan juga sedikit micin seperti biasa ya. Seperti masakan-masakan saya sebelumnya juga ya, saya hanya menggunakan dua bahan resep, yaitu garam dan juga micin. Nah, bagi Anda yang tidak suka micin ya, boleh di skip dan boleh diganti dengan bahan lain yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Kalau saya sih orangnya sangat-sangat simple ya. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah garam dan micin. Dan kalau untuk gulai seperti ini saya tidak menggunakan penyedap rasa. Penyedap rasa itu saya gunakan adalah untuk kita masak tumis. Nah, kalau sayur tumis ya. Tapi kalau sayur santan, gulai seperti ini saya tidak menggunakan penyedap rasa. Oke. Saya akan terus kacau ya sebentar, orak-arik sebentar sehingga garam dan juga micinnya sudah pun menyatu ya. Nantinya saya akan matikan api kompor, dan artinya masakan saya sudah cukup masak hari ini ya. Oke, terima kasih ya bagi Anda yang sudah bergabung dan setia dengan channel saya ya, yang selalu menonton video-video saya. Terima kasih sekali lagi. Jika Anda suka, mohon dukungnya subscribe, like, komen, dan juga share. Dan juga boleh komen di bawah ya, jika ada komen-komen yang mungkin bisa saya akan terapkan di video saya selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Jumpa lagi di video-video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.